Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Selama orang Minang hari ini bangkit membawa Islam, maka kita akan berhadapan dengan mereka. Mereka akan terus merecoki kita di Minangkabau. Kita tidak anti NKRI. Sesungguhnya sidang jemaah, justru perjuangan NKRI ini diwarnai oleh orang Minang. Kita orang Minang mengatakan tidak ada Indonesia tanpa orang Minang. Kenapa? Karena mayoritas konseptor negara ini adalah orang Minang. Maka selama ini perjuangan masih jasa orang Minang. Berapa pejuang bangsa ini lari Belanda terbirit-birit menghadapi orang Minangkabau. Setelah merdeka, orang meninjau menjadi ulama, menjadi founding father bangsa ini. Sebab itu Minang mesti bangkit. Merdeka! Semoga Sumatera Barat bisa menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, selama anda membawa risalah, selama anda membawa Islam, maka anda akan berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sayatinal ins. Ketika musuh-musuh dakwah, musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat, maka yang tampil terdepan itu bukan jin tetapi manusia. Sayatinal ins wal jin. Didahulukan kalimat setan manusia daripada setan jin. Maka sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, maka selama orang Minang hari ini bangkit membawa Islam, maka kita akan berhadapan dengan mereka. Mereka akan terus merecoki kita di Minangkabau. Dia mencoba memadamkan cahaya Allah di Minangkabau, cahaya agama Allah di Minangkabau. Maka ini tidak boleh sidang jemaah. Mantapkan akidah anda semua, mantapkan tauhid anda semua, rapatkan barisan anda. Kita tidak anti NKRI. Sesungguhnya sidang jemaah, justru perjuangan NKRI ini diwarnai oleh orang Minang. Kalau seandainya Said Akil Siraj mengatakan tidak ada Indonesia tanpa Cina, maka kita orang Minang mengatakan tidak ada Indonesia tanpa orang Minang. Kenapa? Karena mayoritas konseptor negara ini adalah orang Minang. Maka selama ini perjuangan masih jasa orang Minang. Tahukah anda siapa itu Cut Nyak? Siapa Cut Nyak yang terkenal pahlawan perempuan di Aceh? Dia ayahnya orang Minang, Dubayang yang datang dari Minang, dan dia keturunan orang Minang, dia darah orang Minang. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, jangan ada coba-coba orang Minang ini. Maka untuk itu kalau anda katakan bahwasan tidak ada Indonesia tanpa Cina, maka saya mengatakan tidak ada Indonesia tanpa orang Minang. Kenapa? Dan bukti-bukti sejarah, anda akan tahu betapa dahsyatnya perjalanan Islam dan perjuangan orang Minang mewarnai negara NKRI ini. Dan kita sidang jemaah, kalau ada NKRI disusupi oleh mental-mental pengkhianat yang mencaci dan mencela pahlawan nasional dan mengatakan Cina lebih berjasa dari pahlawan nasional. Ketika dia mengatakan Cina lebih berjasa, bagaimana para ulama-ulama yang hari ini diakui menjadi pahlawan nasional? Maka untuk itu sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, kita harus kembali memantapkan akidah kita, mencari jati diri kita. Kita orang Minang inilah yang terdepan mengemban Islam di Nusantara ini. Kembali ke atas kita kepada asal sejarah kita, biar mereka tahu Minangkabau tidak sama dengan yang lain. Kalau ada yang mengatakan anti syariat, kalau baik berbentuk organisasi atau partai kemudian anti syariat, mau mencoba-coba mengusik Minangkabau, maka Minangkabau sidang jemaah yang dirahmati Allah akan siap membela syariat. Tidak hanya di Minangkabau, perda syariat tidak hanya di Minangkabau, tetapi secara nasional insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minang tak pernah kalah. Dari kecil dia sudah tinggal di surau. Tak ada orang Minang yang tak pandai mengaji, yang tak pandai bersilat. Siapa guru orang Minang? Alam tak kambang menjadi guru. Oleh sebab itu apa yang terlihat hari ini kecil bagi orang Minang.
Berapa pejuang bangsa ini lari Belanda terbirit-birit menghadapi orang Minangkabau. Setelah merdeka, orang meninjau menjadi ulama, menjadi founding father bangsa ini. Sebab itu Minang mesti bangkit. Kau jihad awak gini, tapi jihad awak tidak bantu. Kurang sebalah membaka, jihad awak menolong. Maka buatlah posko-posko, bangkitkan. Tolong saudara-saudara kita, bagi modal, bagi usaha. Kekeluargaan orang Minangkabau akan tetap terjaga. Apa yang dialami beberapa hari ini hanya membangkitkan semangat persaudaraan Minangkabau. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kenapa Minangkabau melahirkan tokoh-tokoh nasional? Kenapa Minangkabau melahirkan konseptor negara Indonesia? Kenapa Minangkabau melahirkan Imam Bonjol? Karena itu adalah karena Minangkabau bertauhid. Mereka lahir dari tauhid. Kalau tidak ada tauhid di Minangkabau, tidak lahir Buya Muhammad Nasir, tidak lahir Buya Hamka, tidak lahir Imam Bonjol, tidak lahir konseptor perjuangan yang membidangi konsep negara Indonesia dari Minangkabau. Indonesia dibidangi sidang jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa? Karena tauhid takbir. Saudara-saudara, Nabi Nuh berpesan kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, alaika bi kalimati la ilaha illallah. Engkau wajib memegang teguh kalimat la ilaha illallah. Law wudi'at fa innas samawati sab'i, bumi yang 7 langit yang 7 lapis, wal ardina sab'i, bumi yang 7 lapis, law wudi'at bi kafah, diletakkan di satu timbangan, di satu tangan. Wa wudi'at kalimat la ilaha illallah bi kafah, diletakkan kalimat la ilaha illallah di tangan yang lain atau di daun timbangan yang lain, la rajahat bihinna, maka dikalahkan beratnya 7 lapis langit dan bumi, tidak bisa menandingi kalimat la ilaha illallah. Kemudian fa innas samawati sab'i, 7 lapis langit dan bumi, jika dikalungkan kepadanya kalimat la ilaha illallah, maka hancur 7 lapis langit dan bumi. Ini kekuatan la ilaha illallah, ini kekuatan tauhid yang menggerakkan jiwa, yang membakar semangat, yang menggerakkan kaki kita, yang mengangkat semangat-semangat perjuangan, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak dipegang pedangnya oleh Imam Bonjol, melainkan karena semangat la ilaha illallah. Untuk itu sidang jemaah, para hadirin Sumatera Barat, Minangkabau harus menjaga kalimat ini. Tidak ada yang bisa merongrongnya, tidak boleh bangser tampil muncul di Sumatera Barat selagi mereka membenci kalimat la ilaha illallah. Bangser tidak boleh masuk Sumatera Barat sebelum mereka bertaubat. Bangser tidak boleh menginjak wilayah Sumatera Barat sebelum mereka bertaubat. Takbir. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, inilah kalimat la ilaha illallah yang lebih mahal daripada 7 lapis langit dan bumi. Maka jangan dilacurkan kalimat tauhid. Maka kalimat tauhid sidang jemaah mewajibkan kita berhijrah dari politik yang kotor kepada politik yang bersih, dari kemusyrikan kepada tauhid, dari kezaliman kepada keadilan. Maka sidang jemaah, kalimat tauhid mewajibkan saudara-saudara untuk menolak kezaliman, untuk membangkitkan kebenaran, untuk jadi benteng-benteng keadilan. Maka untuk itu sidang jemaah, Sumatera Barat anti kebohongan, Sumatera Barat anti kezaliman, maka tegakkan keadilan. Hijrah politik sidang jemaah yang dirahmati Allah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka untuk itu kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mewajibkan saudara-saudara ikut ulama, mewajibkan saudara-saudara berada di barisan ulama. Haram saudara berada pada kebatilan, haram saudara tidak berpegang dengan Al-Quran, haram saudara tidak menerapkan sunnah. Maka untuk di sidang jemaah, beradalah kita bersatu padu dalam konsep la ilaha illallah dan
berada dalam barisan pembela ulama. Siap apa tidak? Takbir! Takbir! Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, kalimat la ilaha illallah yang melahirkan falsafah adat basandi syarak basandi kitabullah. Kenapa Minangkabau berfilsafat adat basandi syarak basandi kitabullah? Karena Minangkabau bertauhid, karena Minangkabau paham la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah mewajibkan saudara menolak Islam Nusantara yang akan jadi misi Ma'ruf Amin. Kalau dia terpilih jadi wakil presiden, dia akan melaksanakan Islam Nusantara. Kita tidak peduli mau jadi wakil presiden, itu hak beliau. Tetapi ketika dia membawa misi Islam Nusantara, Minangkabau pasang badan, ulama Minangkabau terdepan. Kita tolak